Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadikan tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, hamba Allah yang dikehendaki kemuliaan oleh Allah fi dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khalqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait wasilah ataupun tawasul. Subhanallah. Di minggu lalu, subhanallah, kita telah membahas bersama bagaimana Al-Quran mengajarkan agar kita, umat yang diberikan Al-Quran ini, bisa, subhanallah, bisa bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan maksud agar subhanallah dosa kita diampuni oleh Allah, kita amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalamu أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Subhanallah. Yang artinya adalah sungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, yakni jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu ketika kita berdosa, kita telah melakukan kemaksiatan, subhanallah, kemudian kita datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan doa syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Subhanallah. Karena ayat selanjutnya berbunyi walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Sungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahum rasul, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohonkan ampun untuk kita, yakni untuk orang-orang yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu itu adalah mereka ini disebut dengan para sahabat, subhanallah. Tapi ayat ini tidak hanya berlaku pada zaman sahabat atau zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Keberlakuan ayat ini subhanallah fungsinya hingga yaumul qiyamah. Subhanallah. Nanti ada dalil-dalil yang akan menguatkan tentang pendapat ini. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohonkan ampun untuk orang yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka la wajadullaha tawwabar rahimah. Tentulah mereka, yakni orang yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentulah mereka akan mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Subhanallah. Maka Quran surah An-Nisa ayat 64 ini menegaskan bagi siapapun yang telah berpaling dari tuntunan
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga statusnya ternilai maksiat dalam pandangan Allah, maka jangan putus asa. Subhanallah, maka ini merupakan angin segar bagi kita semua. Karena kita disadari atau tidak, dirasa atau tidak, diakui atau tidak, selalu mesti ada saja kekeliruannya, mesti ada saja dosa-dosanya. Subhanallah, kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa, maka perlu obat untuk menutupi, menyembuhkan kesalahan ini. Yang mana obat itu adalah taubat kita kepada Allah. Nah, ketika kita datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memohon syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengampuni kita, maka subhanallah, Allah pasti akan mengampuni kita. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka peluang besar bagi mereka untuk kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki diri melalui bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, maka Zat yang Maha Hak pasti akan mengampuni mereka. Subhanallah, akan mengampuni kita ketika kita meminta kepada Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta syafaat, meminta barokah, meminta haknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan menolak permohonan itu. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Di minggu lalu telah dibahas bersama bahwa tawassul itu apa sih? Subhanallah, maka tawassul itu bukan meminta kepada selain Gusti Allah, memintanya tetap kepada Gusti Allah yang Maha Esa, yang Maha Hak. Subhanallah, tapi tawassul ini merupakan media atau perantara yang digunakan untuk meminta syafaat ataupun doa dari orang-orang yang diyakini dekat dengan Allah, agar harapan subhanallah orang tersebut, yakni orang yang minta doa dan syafaat ini segera dikabulkan. Subhanallah, apalagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iki mafhum ya? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ahi menyatakan bahwa ayat ini, yakni walau annahum ila akhirih, merupakan ayat yang mutlak keberfungsiannya, keberlakuannya mutlak ila yaumil qiyamah. Jadi tidak terbatas hanya pada zaman, pada era baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini yang hidup jauh di zaman dari baginda sallallahu alaihi wasallam hidup, kita bisa subhanallah menggunakan ayat ini. Kita juga bisa mengamalkan inti daripada ayat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan yang seperti ini itu subhanallah disetujui oleh para fuqaha. Subhanallah, para fuqaha, para imam-imam madhab. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka betapapun besar dosa seorang hamba jika ia bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ampunan Allah, maka akan terampuni. Sebab tidak ada yang menandingi keagungan nilai syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Tidak ada juga yang menandingi kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Maka mahalun nadhrillahnya yang dipandang oleh Gusti Allah bukan siapapun selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya subhanallah, para alim ulama, para subhanallah orang-orang salih senantiasa
ketika ingin berzikir, tadarus Quran, ataupun ketika ingin berdoa, subhanallah, dengan doa Allahumma bihaqqi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah dengan haknya baginda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau was'aluka ridha ilahu ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita subhanallah entah itu berdoa, entah itu berzikir, agar apa? Agar amaliyah yang akan kita lakukan ini ataupun doa yang akan kita panjatkan ini dimudahkan untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkabul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Gusti Allahnya memandangnya langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika kita beramal, subhanallah, kita membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dipandang terlebih dahulu oleh Allah adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang dipandang baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mengecewakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengabulkan permintaan ataupun menerima amalan orang-orang yang selalu mengaitkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, mengaitkan di sini, menghubungkan di sini bukan hanya sekedar lisan, subhanallah, tapi hatinya penuh dengan keyakinan atas keberkahan, atas syafaat, atas kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Subhanallah, ketika kita hanya subhanallah as'aluka ridha ilahu ila hadratin nabi, itu bagus sudah subhanallah. Tapi kalau hanya sekedar di lisan, hasilnya juga beda, subhanallah. Ataupun ketika kita berdoa Allahumma bihaqqi sayyidina maulana Muhammad sallallahu Allahumma sholli alaihi, dengan kesungguhan, dengan kemantapan hati, keyakinan, subhanallah, maka beda dengan hanya orang yang mengucapkan sekedar lafaznya saja, subhanallah. Artinya di sini ketika kita bertawassul kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perlu dibarengi dengan adab, perlu dibarengi dengan keyakinan, perlu dibarengi dengan apa? Kesungguhan, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Imam Sya'rawi menyatakan bahwa beliau telah merenungkan ayat ini selama 10 tahun. Subhanallah, Imam Sya'rawi, subhanallah, subhanallah. Itu kesungguhannya para ulama yang benar-benar cinta ilmu. Satu ayatnya direnungkan sampai 10 tahun lamanya, subhanallah. Maka Imam Sya'rawi rahimahullah menyatakan hasil dari perenungan 10 tahun itu terkait ayat ini adalah apa? Bahwa subhanallah, memang betul ayat walau annahum idzalamu ila akhirih ini keberfungsiannya, keberlakuannya berlaku hingga yaumul qiyamah. Subhanallah, tidak terbatas oleh waktu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan didukung dengan penjelasan baginda sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi hayati khairun wa mamati khairun, hidupku baik untuk kamu dan bila aku wafat, wafatku baik untuk kamu. Subhanallah. Kenapa demikian? Amal-amal umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa disetorkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika amal itu sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau melihat amal buruk daripada umatnya, maka yang beliau lakukan adalah apa? Memohonkan ampun kepada Allah untuk umatnya itu. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menemukan amal baik yang ada pada umatnya, maka beliau memuji Allah, mendoakan keagungan kemuliaan bagi umatnya itu. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Namun demikian kita tidak boleh sembarang. Jangan mentang-mentang kita punya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika melihat amal buruk kita, beliau akan mendoakan ampunan bagi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita semena-mena
lalu kita teledor dalam kesalahan, dalam kemaksiatan, maka subhanallah, pakailah rasa kita. Subhanallah, jikalau kita tidak menyayangi diri kita sendiri, maka subhanallah, pikirkanlah perasaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terkadang subhanallah bang pondok, terkadang subhanallah mondok. Awal-awal subhanallah, mungkin ada yang gak betah dan lain sebagainya. Kepinginnya pengen udah aja subhanallah. Kalau dalam diri dilihat udah gak ada yang diharapkan, udah kepinginnya udah subhanallah. Tapi ketika di rumah ingat ada ibunya, ada ayahnya, ada keluarga yang menanti mengharap keberhasilan anaknya ini subhanallah. Ketika pengen menyerah, malu. Ketika pengen menyerah, aduh kasihan ini orang tua yang sudah subhanallah ibaratnya mendukung penuh agar anaknya berhasil. Ada kepikiran seperti itu subhanallah. Kepingin menyerah saja udah subhanallah, kasihan ini orang tua yang mengharapkan, yang kepingin berhasil subhanallah. Ada pandangannya seperti itu. Nah, kita bisa tidak kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ketika kita ingin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka subhanallah, maka kita ada perasaan, ya Allah, bagaimana jika amalan ini dilihat oleh Rasulullah? Ya Rasulullah akan mendoakan ampunan bagi kita, tapi apakah kita tega? Subhanallah, membuat sedih hati baginda Sallallahu Alaihi Wasallam secara terus-menerus. Apakah kita tega? Subhanallah, membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Subhanallah, karena memikirkan kita. Subhanallah, apakah kita tidak ada harapan kepingin bisa menyenangkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kadang kita yang mondok, yang sekolah, ketika prestasinya baik, hasil belajarnya baik, subhanallah, kita sampai di wisuda, kita ada rasa bangga, senang. Bukan karena kesombongan, kepingin membahagiakan orang tua kita. Ada senangnya, subhanallah, yang ditunjukkan kepada orang-orang yang kita kasih. Subhanallah, masya Allah. Nah, bisa tidak seperti itu kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita beramal soleh, melakukan hal-hal yang baik, menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk, kita kepingin niat membahagiakan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kepingin membuat senang hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini nilai kualitasnya beda dari sekedar amal biasa. Beda ini, subhanallah. Beda orang yang ketika ngaji Quran hanya sekedar rutin ngaji Quran, subhanallah, kepingin menyiapkan setoran, ziyadah murojaah, dengan orang yang memang disiapkan untuk ziyadah murojaah, tapi niatkan kepingin menyenangkan hati baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira beliau Sallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu amalan kita. Beliau tahu, karena sabdanya menyatakan seperti itu. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, Imam Syafi'i menyatakan bahwa semestinya umat Islam subhanallah senantiasa mohon ampun kepada Allah, datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi untuk bertawassul, serta tidak mandek di situ, serta berusaha sebisa mungkin untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan, subhanallah, kalian tidak akan sesat selama berpegang dengan keduanya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah Nabi. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita tergolong orang yang mengikat erat diri kita dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah.
وقد فاز المتقون وقد فاز المتقون. Subhanallah, siapa yang mendatangi pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertawassul kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka subhanallah, subhanallah, ini ayat subhanallah sebenarnya bukan hanya untuk meminta ampunan Allah melalui baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi ini ayat merupakan media keberhasilan kita. Artinya bahwa kita bisa bertawassul kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tentang kita memohon ampun kepada Allah. Kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita punya tujuan. Dan kita harap ya Allah, semoga apa yang kita damba ini berhasil, sukses, lancar, mudah. Maka subhanallah, jangan sampai terlupa kita punya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kita juga bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar cita-cita kita tercapai, diridai oleh Allah, keinginan kita tercapai, ridho Allah, kemudian apalagi dimudahkan apa yang sedang kita jalani ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Karena nanti akan dijelaskan bahwa bertawassul kepada baginda sallallahu alaihi ini bisa untuk banyak hal. Subhanallah, bisa untuk banyak hal yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran terkait ampunan. Karena apa? Ini yang terpenting, ini yang terbesar. Subhanallah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ampunan Allah. Betul tidak? Makanya dalam ayat lain disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian semua, yakni kita-kita ini, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah, menuju ampunan Tuhan kita, dengan bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Setelah seperti itu baru apa itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Setelah disebutkan ampunan Allah, baru disebutkan surga Allah. Surga merupakan kenikmatan, keindahan, kemewahan yang Allah berikan nanti kepada orang-orang yang dikehendakinya itu. Subhanallah. Artinya bahwa kunci keberhasilan yang teragung adalah meraih ampunan Allah. Apalah artinya kita punya segalanya, ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Dan jika nanti ketika kita kembali kepada Allah tanpa ampunan, apalah arti semua itu? Subhanallah. Padahal hakikat hidup adalah apa? Ampunan Allah, rahmat Allah. Ini subhanallah. Maka ketika sesuatu yang terbesar saja diminta melalui wasilah baginda sallallahu alaihi wasallam, apalagi hal-hal lain yang di bawah ampunan Allah. Subhanallah, nilai ampunan Allah itu nilai tertinggi, nikmat termahal. Subhanallah, surga yang begitu demikian indahnya, istimewanya, kuncinya ampunan Allah dulu. Sudah ampunan Allah diraih, baru itu dapat surga. Subhanallah, Masya Allah. Nah, inilah subhanallah, makanya kenapa bahwa sebenarnya bertawassul kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ini untuk segala hal. Ini merupakan media kesuksesan kita, media keberhasilan kita. Apapun itu, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, kembali lagi ke tema ampunan Allah terkait bertawassul kepada baginda sallallahu alaihi. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Ibnu Katsir
menyebutkan ayat ini, walau annahum yadhalamu anfusahum ila akhirih. Setelah menyebutkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menuliskan kisah yang begitu populer. Subhanallah, yang mana subhanallah disebutkan juga oleh para ulama, di antaranya yaitu Syekh Abu Nasr As-Sabagh yang menuturkan dalam kitabnya Asy-Syamil sebuah kisah yang sangat populer, yakni kisah Utsbi. Kisah Utsbi. Mbak Pondok pernah dengar belum ini? Subhanallah. Disebutkan, dikisahkan dari Utsbi, ia berkata, aku pernah duduk di Raudhah, yakni makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah seorang Arab Badui seraya berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku mendengar firman Allah ya Rasulullah yang berbunyi, walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Maka aku datang kepadamu bermaksud untuk memohon ampun kepada Allah atas dosaku dan memohon syafaat denganmu kepada Tuhanku. Subhanallah. Setelah mengatakan ini, sang Badui itu membaca syair yang artinya, subhanallah, wahai sebaik-baiknya manusia yang tulang-tulangnya dikuburkan dalam tanah ini, maka dengannya harumlah tanah dan bukit. Jiwamu sebagai penebus bagi kubur yang engkau tempati, yang di dalamnya terdapat kesucian, kemurahan dan kemuliaan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya syair ini berisi tentang puja-puji kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah mendendangkan syair ini, subhanallah, orang Badui ini pergi saja sudah, subhanallah, pulang. Maka kata Utsbi, aku kemudian mengantuk, kemudian tertidur, dan dalam tidurku aku bermimpi bertemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Utsbi, susullah si Badui itu, sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah mengampuninya. Subhanallah. Masya Allah. Kisah ini sangat amat populer. Ia juga dikisahkan, diceritakan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dikisahkan juga oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' dan Al-Idah, Al-Marwadi dalam kitabnya Al-Hawil Al-Kabir, dan Imam Al-Qarafi dalam Al-Dzakirah, dan Al-Qadi Abu Thayyib. Subhanallah. Artinya banyak disebutkan oleh para ulama. Para ulama banyak menggunakan hujjah, dalil penguat untuk bertawassul kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melalui kisah Utsbi ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Terkait mimpi, subhanallah, Syekh Ali Jumat mengatakan, bukan berarti kita memakai dalil mimpi sebagai pembenaran bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Akan tetapi yang kita gunakan adalah pandangan Imam Ibnu Katsir yang merupakan seorang mufassir besar sekaligus muhaddits yang digelari Imaduddin, sang penopang agama. Maka sekelas Imam Ibnu Katsir ini tidak menolak atas kisah tersebut, justru menggunakan dalil kisah Utsbi ini sebagai penjelas ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul la wajadullaha tawwabar rahim. Artinya subhanallah, sangat amat kuat hujjah atas kebolehan, bahkan kesunahan bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Adapun terkait mimpi, kita tahu kalau kita baca kitab Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil
sayarani fil yaqadah wa la yatamathalu syaitanu bi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka ia seperti melihatku dalam keadaan terjaga. Artinya ketika saat bermimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu benar-benar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wala yatamatsalu syaitanu bi, karena setan tidak bisa menyerupai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu menyerupai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian dikuatkan dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta, subhanallah, terkait bab mimpi, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani an Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah Al-Ansari an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah Al-Ansari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'yal hasanatu minar rajulis salih juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Mimpi yang baik dari orang yang salih merupakan salah satu bagian dari 46 sifat kenabian. Subhanallah. Mimpi yang baik dari orang salih merupakan bagian dari salah satu sifat 46 sifat kenabian. Subhanallah. Masya Allah, teman. Masya Allah. Subhanallah. Yang penting jangan ngaku-ngaku, jangan mengada-ngada. Dia tidak bermimpi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia hanya berimajinasi, menghayal atau mengaku-ngaku dia berjumpa, maka ini orang yang kadzib, pembohong besar. Subhanallah. Dan kadzdzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berbohong, berdusta atas namaku, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Subhanallah. Dia tidak betul-betul bermimpi Rasulullah, tapi mengatakan saya bermimpi Rasulullah. Untuk apa? Untuk sekedar meraih perhatian masyarakat, untuk menarik pengaruh dari orang-orang yang mendengar, atau untuk tujuan duniawi lainnya. Kepingin di apa? Subhanallah. Padahal dia tidak betul-betul bermimpi. Maka hati-hati. Saya tahu maq'adahu minan nar. Atau berkata suatu hal kemudian disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, padahal itu bukan kalam baginda sallallahu alaihi wasallam, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi bagi orang-orang yang salih, yang betul-betul, yang khalisan mukhlisan, ini mungkin terjadi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Jangan salatnya tidak tahu entah seperti apa, subhanallah. Ibadahnya entah seperti apa, subhanallah. Akhlaknya entah seperti apa. Kemudian mengaku saya ketemu Rasulullah, saya ketemu wali ini, wali itu, masya Allah. Wali-wali teman, subhanallah. Kalau orang betul-betul berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terdidik akhlaknya, bersih hatinya, lurus jalan hidupnya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Mafhumnya di sini. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, jangan sampai hibahnya jalan, namimahnya jalan, fitnahannya jalan, subhanallah, kewajibannya ditinggal dan lain sebagainya. Kemudian dia mengaku ini itu, ketemu ini itu, subhanallah. Masya Allah, itu kita sama saja sedang mencoreng nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabinya juga lihat dia mau nemuin siapa, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Dan kalau orang betul-betul subhanallah diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seperti itu, ya, bisa berjumpa
dengan baginda Rasul sallallahu alaihi, baik secara yaqadzah maupun fil manam, subhanallah, maka akhlaknya terdidik dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perilakunya jauh dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun, subhanallah. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, subhanallah, berpendapat bahwa pelajaran berharga dari riwayat hadis di atas adalah apa? Hubungan orang hidup dengan orang mati itu aktif. Kematian bukan suatu penghalang untuk menjalin komunikasi, meskipun dengan komunikasi verbal, subhanallah. Makanya Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikhul Baghdad dan Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menuliskan hadis bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin marra bi qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fasallama alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam." Tidaklah seorang hamba melewati kuburan saudaranya, yakni ia ketahui ketika di dunia, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, kecuali orang yang telah mati itu. Yang diucapkan salam itu mengetahuinya dan menjawab salamnya itu. Maka di sini artinya hubungan orang hidup dan mati sebenarnya masih bisa terhubung. Cuman bedanya kitanya tidak mampu melihat. Kitanya subhanallah karena berada pada dimensi yang berbeda tidak mampu merasakan itu, subhanallah. Namun bagi orang-orang yang subhanallah diberikan anugerah oleh Allah, bisa saja memahami hal-hal yang seperti itu. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Apalagi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian mengira orang yang meninggal dalam keadaan jihad fi sabilillah itu dia meninggal. Bal ahya'un, dia hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan rezeki dari Allah. Bedanya kita tidak paham saja, subhan termahjub, terhijab, subhanallah. Apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang salih saja yang ketika meninggalnya dalam keadaan jihad. Jihad di sini bukan berarti hanya perang, subhanallah, melawan hawa nafsunya, berhijrah, subhanallah, dan lain sebagainya. Ini subhanallah, maka tergolong orang yang subhanallah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Maka dalam kitab-kitab itu disebutkan efek perbuatan orang hidup terhadap roh yang sudah mati lebih banyak lagi dalilnya, subhanallah. Kalau kita mengerti hadis baginda Rasulullah Allahumma sholli alaihi yang menyebutkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan pada suatu malam bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau subhanallah melewati kuburan. Maka ketika melewati kuburan, subhanallah, sebuah pemakaman, beliau berhenti di makam itu. Kemudian subhanallah, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini, ya Rasulullah, kenapa berhenti? Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, pemilik makam ini sedang menjerit kesakitan lantaran ketika ia masih hidup saat buang air kecil, ia tidak membersihkan diri dengan baik. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau ketika kita buang hajat, baik itu buang air kecil maupun buang air besar, maka kita pastikan kebersihannya, kesuciannya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka Rasulullah SAW berkata, pemilik makam ini sedang menjerit kesakitan lantaran ketika ia masih hidup saat buang air kecil tidak dibersihkan dengan benar, subhanallah. Maka Rasul SAW mengambil setangkai pohon yang kemudian ditancap
makam itu sembari mengatakan, sepanjang tangkai pohon ini masih segar, maka selama itu akan diringankan siksaan orang yang ada di bawah kubur ini. Maka ini merupakan dalil orang-orang yang ketika berziarah kubur bawa kembang, subhanallah, bawa bunga kemudian ditaburkan. Itu bukan hal yang sia-sia, itu bukan hal yang pantas-pantas bagi, bukan. Subhanallah, kenapa seperti itu? Disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Subhanallah, subhanallah, senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah, Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Daun bertasbih kepada Allah, pohon bertasbih kepada Allah, air bertasbih kepada Allah, tanah bertasbih kepada Allah, semuanya bertasbih kepada Allah. Jangan dikira, mohon maaf, suara kukuruyuk ayam itu hanya sekedar suara khas ayam. Tidak. Disebutkan oleh para ulama bahwa itu merupakan zikirnya ayam. Subhanallah, tasbihnya ayam kepada Gusti Allah, cuma dengan berbahasa yang beda, tidak seperti kita manusia. Angin kadang ada suaranya, subhanallah, subhanallah, itu tasbihnya, subhanallah, masya Allah. Semuanya yang ada di langit, di bumi itu subhanallah, hidup dan bertasbih kepada Allah. Subhanallah, selagi daun, pohon atau apapun itu hidup, dia bertasbih kepada Allah. Ketika layu mati, maka sudah, subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka di sini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil setangkai pohon, ditancapkan di atas makam itu selagi masih segar, belum layu, maka ia hidup. Ketika hidup, subhanallah, terus bertasbih kepada Gusti Allah. Makanya dalam hadis ada larangan, jangan memetik bunga sembarangan, betul tidak? Jangan memetik pohon sembarangan, menebang pohon, karena semuanya hidup. Yang hidup bertasbih kepada Allah. Itu yang terlihat oleh kita. Yang tidak terlihat oleh kita itu luar biasa banyak sekali, subhanallah. Maka Gusti Allah sebenarnya nggak kurang puja-puji, subhanallah. Maka di sini Gusti Allah sebenarnya nggak butuh amal kita, nggak butuh, subhanallah. Namun kenapa Gusti Allah itu sangat belas asih? Ayo beramal, ayo tobat. Saking sayangnya Gusti Allah kepada kita, agar kita selamat, agar kita itu mulia. Sunnatullah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Di situ. Nah di sini juga ibu-ibu ada dalil, subhanallah. Ada dulu itu subhanallah, subhanallah, ketika kita berziarah kubur ada yang mengatakan ini musyrik, tindakan musyrik. Ada yang seperti itu, subhanallah. Dia belum tahu saja ini dalil, subhanallah. Ada subhanallah anjuran dari baginda sallallahu alaihi, subhanallah. Maka ketika kita berziarah, kita menaburkan bunga melati ataupun apapun itu subhanallah, itu bermanfaat bagi si penghuni kubur itu, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, yang seperti ini Mbak, subhanallah, insyaallah sudah dituliskan di buku baru nanti, buku keluhuran Islam. Tinggal nanti dibaca ulang, dipelajari lebih lanjut lagi, subhanallah. Kemudian terkait dalil-dalil sunnah bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan dalil melalui Al-Qur'annya, walau annahum idzalu anfusahum ila akhirih. Kalau ini dalil sunnah dari hadis baginda sallallahu alaihi, disebutkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Awsat, serta Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Ada redaksi hadis yang sangat panjang dari
sahabat Anas bin Malik bahwa ketika ibunda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yakni Fatimah binti Asad meninggal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menggali kubur untuknya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun turut masuk ke dalam liang lahat ibunya itu, yakni Fatimah binti Asad ini subhanallah istri dari pamannya Abu Thalib. Beliau sangat menyayangi kanjeng Nabi sallallahu alaihi, karena kan kanjeng Nabi diasuh juga oleh Abu Thalib subhanallah, dan istrinya sangat amat menyayangi kanjeng Nabi sallallahu alaihi sebagaimana Abu Thalib subhanallah. Nah, ketika istri dari Abu Thalib ini meninggal, yakni ibunda Sayyidina Ali ini meninggal, Fatimah binti Asad, maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi turut menggali kuburnya, turut juga masuk ke dalam liang lahatnya sembari merebahkan diri di dalam liang lahat tersebut dan berdoa, Allahul ladzi yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah maha hidup, tidak akan mati. Ighfir li ummi Fatimah binti Asadin, ampunilah ibuku Fatimah binti Asad, walakinha hujjataha wa wasi' 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i alladzina min qabli fa innaka arhamur rahimin. Ini subhanallah dalil bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan para nabi-nabi bahkan subhanallah. Ighfir li ummi Fatimah binti Asad walakinha hujjataha wa wasi' 'alaiha madkhalaha, ampunilah ibuku Fatimah binti Asad ini ya Allah, tuntunlah hujjahnya dan lapangkan kuburnya, bihaqqi, dengan kebenaran nabiyyika, nabimu yakni Muhammad sallallahu alaihi wal anbiya'il ladzina min qabli, dan dengan kebenaran para nabi sebelumku, fa innaka arhamur rahimin, sungguh kau ya Allah zat yang maha welas asih di antara para pengasih. Subhanallah, ini la haula wala quwwata illa billah subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Kemudian ada lagi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dari Uthman bin Hanif yang berkata, sungguhnya ada seorang lelaki buta menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ada lelaki buta datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi dan berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi, ya Rasulullah subhanallah, berdoalah kepada Allah agar Dia menyembuhkan. Berdoalah kepada Allah agar Dia menyembuhkanku. Maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi berkata, jika kamu mau, aku akan berdoa untuk kesembuhanmu. Tapi jika kamu mau bersabar, maka itu lebih baik bagimu. Dikasih dua pilihan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Lelaki ini menjawab, berdoalah ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah. Maka mendengar permintaan laki-laki tersebut, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi memerintahkan laki-laki itu untuk berwudu dengan sempurna dan berdoa. Berwudu dengan sempurna dan berdoa. Doanya adalah apa? Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah. Ya Muhammadu, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqadha li, Allahumma fashfi'hu fiyya. Subhanallah. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu, wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi, dan menghadap kepadamu ya Allah dengan perantara nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rahmah, nabi yang penuh dengan rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah datang menghadap Tuhanku dengan perantara engkau untuk meminta hajatku ini. Hadhihi
berilah pertolongan kepadanya untukku. Subhanallah, sebutkan apa hajatnya. Subhanallah. Maka ketika diajarkan seperti ini, orang buta itu langsung Allah memberikan kesembuhan, subhanallah, kepada orang buta tersebut. Maka ini subhanallah, menurut Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, doa pada hadis ini bisa digunakan untuk siapapun dan kapanpun. Tidak terbatas hanya pada sahabat maupun orang yang sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat itu. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa doa tersebut dikhususkan bagi laki-laki buta itu. Subhanallah. Juga tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa keberkahan doa itu khusus pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa itu kepada salah satu sahabatnya dan doa tersebut sampai kepada kita melalui sanad yang sahih, maka sunnah untuk mengamalkannya. Maka ini subhanallah, masya Allah, masya Allah. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmat. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fashaffi'hu fiyya. Kalau kita ada hajat apa, sebutkan subhanallah. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah apa? Adab. Kenapa seperti itu? Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memerintahkan laki-laki buta itu doa ini, beliau memerintahkan dulu untuk berwudu dengan sempurna. Maka di sini ada tuntunan untuk beradab. Tidak sekedar berdoa, tapi adab diperhatikan. Subhanallah. Tidak sekedar berwudu, tapi ada kalimat sempurna, menunjukkan kesungguhan kita yang begitu dalam, adab kita yang baik. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Dengan ini subhanallah, apalagi subhanallah kita bertawassul kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi, maka insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cepat lambatnya tergantung subhanallah itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kepastian ijabahnya pasti, bentuk keberagaman ijabahnya menurut pengetahuan Allah yang terbaik. Waktunya kapan terbaiknya? Subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Dan para ulama lain menyatakan kalau kita kepingin totalkan, maksimalkan rasa butuh kita kepada Gusti Allah, maka semakin cepat doa kita akan terijabah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, ini dalil kebolehan, kesunahan bertawassul kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa bertawassul kepada beliau tidak hanya untuk meminta ampunan Allah, tapi untuk meminta hal-hal yang mungkin kaitannya dengan duniawi. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Kemudian ada lagi subhanallah, sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab, bahwa pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, paceklik melanda kaum muslimin hingga mereka begitu payah dan kesusahan. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Bilal bin Al-Harith Al-Muzani mendatangi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Gusti Allah Ta'ala menurunkan hujan. Subhanallah. Lalu sahabat tersebut tertidur dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya melalui mimpi. Seraya berkata, "Temuilah Umar, sampaikan salamku kepadanya, kabarkan kepadanya bahwa hujan akan turun kepada mereka, dan katakan bersungguh-sungguhlah melayani umat." Subhanallah. Nah, ini di antara dalil-dalil surah penguatnya. Masya Allah, masya Allah. Maka ketika paceklik melanda atau musim kemarau
kita semua. Subhanallah, kita boleh berdoa kepada Allah, meminta turun hujan, meminta kelapangan rezeki dan lain sebagainya melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, subhanallah. Hadis di atas telah disahihkan oleh para ulama, maestro hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Subhanallah. Kemudian Imam Malik radhiyallahu anhu, subhanallah, sang ulama Darul Hijrah. Ini subhanallah yang punya madhab Maliki, Imam Malik, subhanallah, sang Darul Hijrah, guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Subhanallah. Imam Malik menyatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasilahmu dan wasilah kakek moyangmu, yakni baginda Nabi Adam alaihi salam, semohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam ketika minta ampun kepada Allah, ya Allah, bihaqi Muhammad, subhanallah, bihaqi, dengan kebenaran orang yang namanya ada di pilar arsy, jadi nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ampunlah dosaku, ini Nabi Adam, selevel Nabi Adam bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Makanya Imam menyatakan Rasulullah adalah wasilahmu dan wasilah kakek moyangmu Adam saat memohon ampunan Allah. Menghadaplah kepadanya, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintalah syafaat kepadanya, niscaya Allah akan mengabulkan. Tinggal bagaimana husnudzon kita, sangka baiknya. Tinggal bagaimana adab kita ketika mohon permintaan itu. Tinggal bagaimana keterikatan hubungan batin kita dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mempengaruhi, subhanallah, mempengaruhi, subhanallah, ikatan roh kita dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, gumantilnya diri kita kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menentukan, subhanallah, seberapa dekat nantinya kita kepada Gusti Allah Ta'ala, seberapa dekat kita dengan baginda sallallahu alaihi, subhanallah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menuliskan sebuah syair yang begitu menyentuh hati, yang berisi tentang tawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu 'indallah, wahai pemimpinku, wahai Rasulullah, wahai orang yang memiliki kedudukan spesial di sisi Allah. Innal musiiina qad ja'uk lidzambi yastaghfirullah. Sungguh orang yang berdosa ini telah datang kepadamu berharap pada Allah agar diampuni dosanya dengan barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biasa kita lakukan dalam syair salawat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu 'indallah, innal musiiina qad ja'uk lidzambi yastaghfirullah. Subhanallah. Masya Allah, ini sudah dipahami belum ya? Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Ini subhanallah, ini sebenarnya kalau di buku Keluhuran Islam ya, subhanallah, saya tuliskan juga adab menziarahi Madinah dan makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tapi ini kita loncat saja, subhanallah, ini mohon sedikit lagi waktunya ya. Subhanallah, sedikit lagi, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, masyaallah, masyaallah. Subhanallah, subhanallah. Dari ini kalau kepingin lafaz doa yang lengkapnya ketika mohon ampun kepada Allah, subhanallah, ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali, subhanallah, sang hujjatul Islam. Allahumma innaka qulta, duhai Allah, sungguhnya Engkau telah berfirman, walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya Allah, Engkau telah berfirman
mengatakan, sungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, yakni kepada Rasulullah SAW, lalu mohon ampun kepada Allah, Rasul pun mohonkan ampun untuk mereka, tentulah lawajadullaha tawwabar rahima, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Setelah itu mengucapkan, Allahumma qad sami'na qaulak, ya Allah, kami telah mendengar firman-Mu, wa ata'na amrak, menaati perintahmu, karena bertawassul kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari perintah Allah. Wa qasadna nabiyyika mustashfi'ina bihi ilaika fi dhunubina, dan kami mendatangi nabimu setelah yang minta syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam agar engkau ya Allah mengampuni dosa-dosa kami. Allahumma qad sami'na qawlaka wa ata'na amraka wa qasadna nabiyyaka mustashfi'ina bihi ilaika fi dhunubina. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Maka ada syair indah dari Imam Busiri, yakni yang biasa kita lantunkan ketika bersolawat, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku, dengan kedudukan sang Mustafa sallallahu alaihi wasallam ini, balligh maqasidana, sampaikanlah maksud kami, penuhilah keinginan kami, waghfir lana ma madha, ampuni kami atas dosa yang telah silam, ya wasi'al karami, wahai Dan yang luas kemurahannya. Kalau kita jeli, subhanallah, dalam senandung syair ini, subhanallah, dan syair sebelumnya itu, di sini ada subhanallah, memang kita bertawassul kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, apapun itu jangan lupa meminta ampun kepada Allah. Subhanallah, apapun itu kita punya hajat yang beraneka ragam, yang terpenting jangan lupa minta ampun kepada Allah. Karena setelah balligh maqasidana tetap waghfir lana ma madha, dan ya wasi'al karami, ada puji-pujian yang kita haturkan kepada Gusti Allah. Subhanallah, ini kunci ijabah, memuji Allah. Maka ini yang diajarkan oleh surat Fatihah. Sebelum kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, sebelumnya kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami menyembah, hanya padamu ya Allah kami minta. Baru ihdinas siratal mustaqim, sampaikan keinginannya apa? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang dapat ghadab Allah, murka Allah. Subhanallah, ataupun jalannya orang yang tersesat dalam pandangan Allah. Artinya sebelum kita mengutarakan keinginan kita, permohonan kita, ada puji-pujian dulu. Maka ketika kita kepingin ijabahnya cepat, sebelum kita langsung to the point, minta apa ya Allah, puji Allah itu. Subhanallah, ini adab. Subhanallah, ini bagian adab dalam berdoa. Maka ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, ini mafhum ya. Subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun.
Nanti setelah bab ini ada nanti bab wasilah perspektif Quran dan hadis. Kalau tadi kan khusus kita bertawassul kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau kita bertawassul kepada keluarga Nabi? Bagaimana kita bertawassul kepada para alim ulama, orang-orang sholih, para wali-wali? Ataupun kita bertawassul kepada ibadah kita sendiri? Subhanallah, nanti ada penjelasannya insyaallah. Subhanallah, tadinya saya kepingin di malam hari ini sekaligus, cuma ternyata dan keburu waktunya. Subhanallah, insyaallah lalu umur. Subhanallah, semoga kita panjang umur, sehat sehingga bisa berkumpul lagi di minggu yang akan datang. Nanti kita akan melanjutkan ini. Subhanallah, wasilah perspektif Al-Quran dan Hadis. Nanti dibahas bagaimana kita cara bertawassul kepada auliyaillah, kepada orang-orang sholih, kepada ibadah-ibadah. Subhanallah, yang tujuannya semuanya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Semoga bermanfaat, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beristiqamah dalam ketaatan kepada Allah, senantiasa bersemangat mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.